Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NPM 20039. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak ditularkan dan tidak ditransmisikan ke orang lain dalam bentuk kontak apapun. Penyakit tidak menular juga bukan penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh perbedaan antara penyakit menular dengan penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu penyakit menular. Biasanya penyakit menular itu terjadi di negara berkembang dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang belum berkembang. Rantai penularannya jelas, bersifat akurat, etiologi atau asal muasal mikroorganismenya jelas, bersifat single kausa, dan diagnosisnya mudah dilakukan. Contohnya yaitu influenza, TBC, cacar air, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular biasanya terjadi di negara industri dikarenakan sudah lebih berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Rantai penularnya tidak ada, bersifat kronik, itu di penyakitnya kurang jelas, bersifat multiple kausa, dan diagnosisnya sulit untuk dilakukan. Contohnya yaitu kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga yaitu mengemukakan dengan menguraikan riwayat alamiah penyakit tidak menular. Riwayat alamiah penyakit adalah mendeskripsikan tentang perjalanan waktu dan perkembangan suatu penyakit terhadap individu, dimulai dari terkenanya paparan terhadap agent kausal hingga terjadinya akibat penyakit, di mana adanya kematian ataupun kesembuhan. Riwayat alamiah penyakit terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu fase rentan, di mana faktor penyebab pertama belum menimbulkan penyakit, tetapi mulai adanya dasar-dasar bagi berkembangnya suatu penyakit tersebut. Yang kedua itu fase subklinis, di mana penyakit belum bermanifestasi dengan nyata, tetapi telah terjadinya perubahan-perubahan fungsi organ atau fungsi jaringan di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu fase klinis, di mana telah terjadinya perubahan fungsi organ atau jaringan dalam tubuh sehingga telah menimbulkan gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit. Yang keempat yaitu fase penyembuhan, merupakan tahapan akhir dan dari fase klinis. Fase ini dapat berkembang menjadi sembuh total, sembuh dengan cacat atau gejala sisa, dan penyakit menjadi kronis. Pertanyaan keempat yaitu mengemukakan dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular berhubungan dengan genetik, lingkungan, dan yang paling penting adalah faktor yang pengaruhnya adalah dari gaya hidup. Contohnya dari gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, melakukan diet yang buruk, dan kurangnya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.